Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermarifat. Dan kali ini kita tetap berbincang santai dengan Mbah Mun. Yang saya ingat dalam hadis kursi disampaikan bahwa bumi dan langit tak sanggup memuat zatku. Yang sanggup memuat zatku hanyalah hati hambaku yang mukmin, lembut dan tenang. Betapa luar biasa hati seorang hamba yang mukmin, yang luas, melebihi luasnya langit dan bumi dalam memuat zat Allah. Ini membuat saya sangat-sangat penasaran dengan Mbah Mun. Bagaimana bisa hati seorang mukmin itu luas, melebihi luasnya langit dan bumi? Mohon penasaran dengan penjelasannya kita. Terima kasih Bunyai. Ini termasuk jenis ayat yang dimensional atau yang biasa disebut dengan ayat mutasyabihat. Dan memang betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dirinya. Sebagaimana hadis qudsi yang lain, bahwa akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis qudsi itu kita harus dengan sangat hati-hati dan cermat. Sejalan dengan hadis qudsi tersebut, coba kita refresh sedikit punya ya. Misalnya wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Itu juga kalau dilogikakan kan tidak akan mungkin ketemu. Yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin. Itu secara logika tidak akan ketemu. Demikian juga Allah lebih dekat dari urat leher. Tetapi di ayat lain beliau menjelaskan bersemayam di atas ars, di ujung akhirat yang tertinggi. Hal ini kalau dipahami dalam perspektif syariat atau menggunakan akal rasional, itu tidaklah mungkin akan ditemukan. Misalnya, Tuhan lebih dekat dari urat leher, maka urat lehernya yang ketemu, Tuhannya tetap tidak ketemu. Bahkan yang lebih blunder lagi, Allah bersemayam di atas ars. Arsnya nggak ketemu, apalagi Tuhannya. Ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Nah, kebetulan saya ini penganut tarekat arwah Bunyai yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ini memang hal seperti inilah yang menjadi concern kami gitu ya. Bahwa dalam hadis qudsi tersebut menyebutkan bumi dan langit tak sanggup memuat zatku. Yang sanggup memuat zatku hanyalah hati hambaku yang mukmin, lembut dan tenang. Ini kalau dikomparasi dengan peristiwa Isra Mi'raj kan bisa ini lagi, tambah pening lagi Bunyai. Bahwa ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, beliau kan menaiki lapisan langit demi langit sampai 7 langit itu. Seolah-olah sesuatu tempat yang sangat tinggi, sehingga banyak penceramah yang akhirnya memvisualisasikan peristiwa Isra Mi'raj dengan naik kendaraan buruk yang bersayap dengan kecepatan yang luar biasa. Walaupun akhirnya saat ini pun tidak pernah ditemukan langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 itu tidak pernah ditemukan. Nah, kalau kita komparasi dengan hadis ini kan seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat bertentangan, yang pasti tidak ketemu titiknya kalau menggunakan akal rasional. Inilah perlunya kejernihan jiwa, kemurnian rohani memahami hadis qudsi tersebut. Saya ingat teorinya Profesor Qadirun Yahya bahwa metafisika adalah fisika di alam meta. Jadi kita asumsikan alam dunia ini adalah alam fisika, alam ruhani, alam metafisika. Dan kita tahu itu adalah metafisika ultra.
metafisik yang tinggi. Sehingga kalau dikonversikan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, alam makrokosmos sesungguhnya sama dengan alam mikrokosmos. Alam makrokosmos ini adalah semesta raya ini, dimulai dari alam yang paling kecil, alam partikel, sampai dengan benda-benda langit yang luar biasa besarnya, itu ternyata sama dengan alam mikrokosmos dalam jiwa manusia. Sehingga secara mudah sungguhnya kita sistem kerjanya itu mirip sebuah cermin Bunyai. Jadi cermin alam makrokosmos yang tinggi ini seperti ini ya. Masuk ke dalam jiwa kita atau hati kita ya dipantulkan lagi, dari mengerucut melebar lagi. Jadi alam raya ini ya bisa dimasukkan kepada jiwa kita. Prinsipnya adalah seperti itu. Nah, berdasarkan hadis qudsi tersebut ada 3 syarat ini Bunyai. Pertama adalah hati yang mukmin, artinya hatinya orang yang beriman. Dalam tarekat arwah yang disebut orang beriman adalah orang yang telah teraktivasi ruhaninya. Jadi ruh manusia itu terdiri dari 2 potensi dasar, yaitu ruh iman dan ruh kitab, atau nur iman dan nur kitab. Seseorang yang telah teraktivasi nur iman dan nur kitabnya, itulah orang yang mukmin. Makanya rukun iman sungguhnya semuanya adalah perspektif ruhani. Jadi tidak ada yang sifatnya materi. Artinya rukun iman ya tidak bisa dijangkau oleh jasad kita, oleh syariat. Makanya iman kepada Allah itu berada di alam maha qadim. Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada qada dan qadar dan akhirat, itu semuanya adalah berada di alam qadim, alam nur, alam ruh. Itu syaratnya, jadi sudah teraktivasinya. Makanya ada kisah juga kan ya, saat Nabi itu mau Isra dan Mi'raj itu kan dibelah dulu dadanya itu ya. Pada prinsipnya sungguhnya itu bukan dadanya dibelah dibersihkan secara gitu ya. fisik itu, tetapi ruhaninya dibersihkan. Kemudian yang kedua itu adalah lembut. Jadi walaupun kita sudah teraktivasi, hati kita pun harus lembut. Sebagaimana ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itulah jiwa yang lembut, yang istilahnya sudah bersih, dan itu mencerminkan ruhaninya itu sudah murni. Jadi hijab-hijab tentang duniawi, hijab-hijab tentang segala kemelekatan duniawi itu sudah tidak ada. Dan kemudian yang menarik lagi ternyata ada syarat yang ketiga adalah tenang. Dalam tarekat arwah yang kita pelajari, tenang itu adalah kondisi dalam frekuensi delta. Jadi kesadaran kita, jiwa kita itu ada di mode delta, sekitar pokoknya kurang dari 4 Hz itu, seperti orang menjelang tidur itu. Itu kondisi seperti itulah yang memungkinkan seorang hamba itu hatinya bisa menampung zatnya Tuhan. Jadi kalau secara lebih tegas lagi, artinya ars itu ya sama dengan jiwa yang mukmin, lembut dan tenang. Jadi seperti itu pemahamannya Bunyai itu. Ini penasaran sekali nih Bang Majid. Ini luar biasa sesungguhnya, kita nggak usah jauh-jauh mencari bagaimana langit ke-1 sampai langit ke-7. Tetapi sejatinya bagaimana kita tadi cermin kita kembali ke dalam hati sanubari kita yang tenang. Tetapi syaratnya tadi adalah mukmin dulu. Jadi ketika kita mukmin, ketika kita sudah lembut, hatinya sudah dibersihkan, kemudian sudah tenang, ini tidak simple kalimat yang kita sampaikan bahwa mukmin, lembut dan tenang, tapi ini adalah isi langit dan bumi ternyata ada di dalam diri kita. Dan posisi yang pertama adalah mukmin dulu, ya. Setelah mukmin, karena kita mukmin adalah sudah teraktivasi tadi,
Ketika sudah teraktivasi, maka nur iman dan nur kitabnya kita sudah berfungsi. Kemudian kita bagaimana proses menjadi lembut adalah pembersihan diri tadi. Berarti ini adalah tarekat ya Mbah Mun sesungguhnya ya, orang-orang yang sudah bertarekat. Iya. Iya. Jadi orang awam nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Tapi Ya. nanti biar ini kan agak agak jelimet penjelasannya. Iya, Nanti justru. akan saya share ini apanya. Saya punya semacam slide tentang penggambaran ini. Jadi ternyata Mi'raj itu tidak naik ke langit yang seperti dibayangkan manusia itu. Manusia yang fisik, yang materi ini mana mungkin bisa terbang ke langit itu. Bahkan tidak pernah ditemukan langit kedua, ketiga, dan apalagi sampai ketujuh. Ternyata Mi'raj itu ya ke dalam jiwa kita yang paling dalam. Dan Mi'raj itu ya lapisan jiwa itu. Dimensinya maksudnya ya. Iya, di dalam jiwa kita. dalam Jadi jiwa. tubuhnya ya tetap di situ aja. Iya, inilah yang saya penasaran untuk menggali lebih dalam Mbah Mun. Karena kalau disampaikan di konten Mbah Munajat tentang hadis qudsi ini, bumi dan langit tak sanggup memuat zatku. Yang sanggup memuat zatku adalah hati hambaku yang mukmin, lembut dan tenang. Ini sepertinya simpel sekali, tapi pesannya dalam sekali. Ini melebihi langit dan bumi. Tapi bagaimana step by stepnya? Kok enak banget bangun bicaranya demikian. Saya juga Iya. mungkin bisa gitu ya. Ternyata mukmin saja itu prosesnya sudah panjang dulu ya. Setelah Iya. mukmin menjadi tenang, menjadi lembut dulu. Lembut itu apakah lembut gampang sekali yang diomongkan? Lembut itu seperti apa? Lembut itu yang sudah dibersihkan ya, karena zat Allah itu tidak mungkin ada dalam hati yang kotor ya. Iya. Itulah Sebiji takholitahal ya. itu. Nah ini dia, sebiji zahra pun gak bisa kita memuat, itu sempit sekali, apalagi menjadi luas. Nah ini tadi lembut dulu. Nah ini step by stepnya mengenai supaya kami bisa mengikutinya nih, bagaimana kita menjadi mukmin, menjadi lembut hati kita dan menjadi tenang, sehingga kita bisa betul-betul memuat zat Allah itu tadi. Monggo dilanjut Mahmud. Sebelum ke step-step, saya kira agar memperkuat argumentasi yang kami sampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj atau pemahaman umat tentang peristiwa Mi'raj itu kan seperti sebuah kisah bahwa itu dulu Nabi pernah Mi'raj pergi ke langit sampai langit 7 itu loh. Sehingga mayoritas ulama dan umat menganggap bahwa itu adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dialami oleh seorang nabi. Ya. Padahal di balik kemewahan itu apa perkataan Nabi? Apa sabda Nabi? Ternyata beliau pun sangat simpel sabdanya Bunyai. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi di satu sisi beliau menjelaskan tentang Mi'raj itu luar biasa dahsyatnya. Di sisi lain sesungguhnya mudah, itu sebagaimana sholatnya orang mukmin itu. Nah kategori mukminnya ini yang kadang-kadang orang gampang merasa ketika sudah Islam maka saya sudah menjadi orang mukmin gitu. Padahal mukmin ya bukan pengakuan dan tidak mungkin dilaksanakan oleh jasad ini. Oleh syariat itu tidak mungkin dicapai kondisi mukmin. Nah, ini nih. Jadi secara teknis apa perlu saya jelaskan? Iya. Jadi untuk menjadi mukmin kita ya perlu seorang pembimbing. Jadi setelah nubuah berakhir, khotamun nabiyyin, itu Allah selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan rohaninya untuk menggantikan, meneruskan fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan, yang pada intinya adalah untuk mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Itulah yang namanya orang mukmin, Bunyai. Jadi tersambungnya rohani kita dengan frekuensi ilahiyah atau yang disebut dengan tali wasilah. Itu syarat utamanya. Kemudian untuk bisa Mi'raj, dulu nih Mahmud. Syarat utamanya tadi menjadi mukmin itu tadi berarti harus ketemu di Waliyah Mursyida ya. Artinya berarti itu kita wajib juga ya mencari guru mursyid ya. guru mursyid itu salah satu bentuknya. Jadi ada terminologinya sebenarnya banyak Bunyai, ada Rasulun min anfusikum, ada ulil amri minkum,
ada walia mursida, ada al ulama warasatul anbiya. Tetapi pada intinya beliau ini adalah yang paham, yang bisa menyambungkan rohani umat ke dalam frekuensi ilahiyah, ke dalam tali wasilah. Nah, tali wasilah itu yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah 35. Dan itu kewajiban bagi umat untuk mencari dan mempersambungkan wasilah, itu adalah wajib. Ya, artinya menjadi seorang mukmin perantaranya adalah wajib itu dulu kan? Wajib itu mencari dulu kan? syarat utama untuk beriman yaitu. Iya, jangan merasa Islam kemudian beriman padahal tidak mengenal gitu ya. Iya, betul. Nah, ini nih. Ini awal dulu ya. Awal mula dulu ketemu itu dulu ya. Iya, itu syarat awalnya adalah itu. Ya, kemudian untuk bisa bermi'raj, ya tentu ada banyak sekali kaifiatnya. Kalau di torekot kami yang torekot arwah, setelah kita diaktifasi ruhaninya, kemudian kita selalu mempersamakan frekuensi ruhani kita dengan guru mursyid kita. Itulah yang dinamakan teknik Rabitoh Bunyai. Atau dalam ilmu fisika biasa disebut dengan vibrasi dan resonansi. Itu saling getar-menggetar. Nah, selanjutnya juga ada banyak kaifiat-kaifiatnya dan metodologinya Bunyai, seperti suluk dan ubudiyah. Yang pada intinya jiwa kita, kesadaran kita berada dalam kesadaran ruhani, yaitu kesadaran zero. Di sana sudah tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi preferensi, not belonging. Pokoknya kita berlepas dari segala kemelekatan atribut duniawi. Itulah syaratnya itu Bunyai, itu menjadi lembutnya itu ya. Lembut itu. Nah, kemudian kalau tenang ini sudah sangat sudah sangat teknis Bunyai. Saya kira harus masuk dulu gitu. Ini karena tidak mudah ternyata itu, bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita itu dalam posisi delta. Ini perlu latihan yang bukan kaleng-kaleng punya, ini latihan yang panjang dan serius ini untuk sampai menemukan gelombang itu. Saya kira cukup Bunyai. Ini masih belum cukup Bang, karena gitu, ini luar biasa. Ya berarti menjadi lembut tadi adalah dan kemudian menjadi tenang, itu tidak sesimpel apa yang disampaikan di dalam hadis qudsi. Ternyata kita harus menggali itu semua melalui tadi wali yang mursyidah atau rasul min anfusikum. Ini hanya beberapa di dalam Al-Quran disampaikan rasul min anfusikum, wali yang mursyidah, ulama warasatul anbiya adalah satu yang sama. Artinya kita wajib dulu mencari itu dulu. Setelah ketemu, kemudian menjadi orang mukmin, kemudian nanti dikasih kaifiat-kaifiat atau bagaimana pembersihan kolbu kita untuk menjadi hati yang lembut. Kemudian bisa mencapai makom tenang. Ini tidak sesimpel yang kita sampaikan dengan seperti ini. Apalagi kisah cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka pada akhirnya kemudian timbul distorsi-distorsi, halusinasi, hayal menghayal bagaimana bisa terbang menuju langit ketujuh. Nah ini kan ini sebenarnya mohon, kalau kita lihat membahas satu hadis qudsi ini saja, kita pembahasannya nggak cukup satu kali pertemuan ini kayaknya. Iya. Apalagi dijalani bisa bertahun-tahun. Nah dijalani. Jadi intinya bahwa dalam kandungan hadis qudsi yang disampaikan ini lebih luas daripada bumi dan langit. Ternyata di dalam kolbu kita yang kesadaran rohaninya kita mencapai kesadaran yang sudah mukmin, lembut, tenang, itu adalah apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah sehingga bisa mencapai makom Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Nah Mi'raj, ini bukan hanya cerita kemudian menjadi apa ya, jiwa-jiwa yang mukmin, lembut dan tenang ini banyak sekali mohon tolong disampaikannya step by step, jangan cuma hadis qudsi jalanin seperti itu kemudian jadi halusinasi dan bayangan saya gampang aja ketika saya sudah menjadi Islam maka saya sudah menjadi mukmin, maka saya juga
bisa berhayal tentang bagaimana saya mi'raj. Ya, kalau pengen cepat ya bergabung dengan tarekat arwah gitu. Karena inti dari eksistensi manusia kan sungguhnya kan ruhaninya kan. Manusia adalah makhluk ruhani. Jadi ruh itulah menjadi identitas utama seorang manusia, dan hanya dengan ruh manusia bisa bersambung dengan Tuhannya. Dan untuk bisa bersambung, kita harus menemukan seorang wali mursyidah, seorang yang bisa membawakan atau mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada bincang-bincang kali ini yang sangat menarik, dan kita akan sambungkan lagi nih Mbah Mun, karena nggak cukup satu kali pertemuan ini ya. Iya, betul. Mukmin, lembut dan tenang. Sepertinya simpel, tetapi bahwa ini adalah cerminan dari jiwa kita. Alam makrokosmos yang meluas ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata ada dalam diri kita yang mikrokosmos ini, gitu, bisa menyampaikan alam mikrokosmos. Jadi prinsip kerjanya adalah seperti lensa ya, lensa objek nyata, bayangan terbalik, cerminan dari makrokosmos ke mikrokosmos. Jadi ini akan kita bahas kembali karena tidak cukup untuk sekali pertemuan perjalanan kita untuk membahas diskusi ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada bincang-bincang kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.